Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kedatangan tamu Komisioner KPU Kota Cilegon, Bapak Mulya Mansur. Ya. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Gimana kan Pram nih? Mang Pram. Alhamdulillah. Cuman kalau jam segini nggak ada kopi emang agak gimana gitu. Puasa masih ya? Puasa lancar, alhamdulillah. Sebentar lagi juga buka kan. Baik, Ya. sahabat Wilip Online, kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang pemilu, di mana KPU RI sudah menetapkan 14 Februari 2024 akan dilaksanakan hari pemungutan suara untuk Pilpres dan Pileg. Nah, gimana nih Pak, untuk di Kota Cilegon sendiri persiapannya seperti apa? Ya. Terima kasih Mang Pram. Saya sapa dulu sahabat Wilip Online semuanya dimanapun Anda berada. Pertama terkait dengan tahapan pemilu, memang belum apa istilahnya secara resmi di launching ya, atau diresmikan oleh KPRI yang kemarin baru dilantik Komisioner KPU yang terpilih periode 2022 tahun 2027. Ini mungkin dalam proses tahapan itu disusun, dibuat, sehingga nanti kalau sudah waktunya tahapan dimulai, itu akan di-share dan dikirimkan ke KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi. Jadi memang tanggal pemilu secara serentak tahun 2024 sudah ditetapkan tanggal 14 Februari tahun 2024, tetapi sahabat Wilip Online semua dimanapun Anda berada, secara tahapan itu belum dimulai. Jadi masih kita menunggu regulasi dari KPU RI yang nanti akan menurunkan namanya PKPU, program jadwal tahapan pemilu tahun 2024. Itu, Mang. Berarti masih regulasinya untuk saat ini regulasi belum ada atau masih menggunakan regulasi yang sudah ada sebelumnya? Iya. Sahabat Wilip Online semuanya dimanapun berada, bahwa sekarang kan KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ataupun KPU se-Indonesia ini kan dalam masa jeda atau sela. Sela atau jeda, tidak ada tahapan pemilihan. Jadi di masa sela dan jeda ini atau jeda ini, KPU baik provinsi, KPU kabupaten kota se-Indonesia itu semua serentak melakukan dua hal. Pertama, sosialisasi pendidikan pemilih, dan yang kedua adalah pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini kan juga Mang Pram menghindari image nih bahwa KPU tidak nganggur gitu. Tidak nganggur, masih tetap kerja. Masih tetap kerja. Di sela-sela nggak ada tahapan pemilu, kita KPU terus bekerja. Kita terus bekerja dalam rangka pertama kita terus mensosialisasikan apa-apa yang memang sudah dikerjakan oleh KPU baik RI, provinsi ataupun kabupaten kota. Yang kedua, kita terus secara masif melakukan pemungutan daftar pemilih berkelanjutan. Ini dalam rangka bagaimana menyiapkan data pemilih untuk pemilu di tahun 2024 menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Iya, nggak ada, KPU nganggur nih, nggak ada. Jadi kita terus bekerja, kita sosialisasi, dan kita terus memutahirkan daftar pemilih. Apalagi kalau untuk jumlah presentasi pemilih pada pilkada yang lalu, Cilegon selalu tinggi ya Pak? Iya, alhamdulillah tinggi. Selalu tinggi, berarti kan ada kesadaran nih, kesadaran politik masyarakat Cilegon sudah lebih baik. Ya, memang sahabat Wilip Online semuanya dan juga Mang Pram tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi pemilih kaitan erat juga dengan daftar pemilih. Ya. Karena semakin akurat daftar pemilih, maka semakin tinggi partisipasi pemilih. Karena bisa diasumsikan dalam proses pemungutan daftar pemilih ini akan terus mengalami perubahan, terus mengalami pemutahiran, dan terus akan diperbarui. Jadi selalu di-upgrade. Selalu di-upgrade dalam setiap bulannya. Setiap bulan. Kalau ada yang meninggal berarti dicoret. Kalau ada yang usianya sudah 17 tahun berarti masuk baru. Ya. Apalagi kan ini kayaknya secara demografi usia muda itu lebih besar saat ini, Pak. Iya.
Berarti jumlah pemilih pemula juga akan lebih besar. Nah, kalau untuk pendidikan politiknya seperti apa, Pak? Untuk mensosialisasikan anak mudanya? Ya, jadi pertama bahwa kita ke ini dulu, kesampaikan dulu Mang Pram, ke juga ke sahabat Wilip Onden semuanya, bahwa pertama sistem yang dianut oleh periode yang sudah berakhir ya, Komisioner KPU 2017-2022 itu kan dalam proses data adalah sistem continuous list. Yang dulu itu KPU yang dulu disebut dengan sistem periodic list. Jadi kalau dulu setelah pilkada DPT itu selesai, nggak diapa-apain. Jadi ketemu lagi nanti pemilu berikutnya dengan ulang lagi DPT yang sama. Nah sekarang kebijakan komisioner KPU yang sudah demisioner itu mengadopsi sistem continuous list, dan insya Allah ini akan dipertahankan oleh komisioner yang terpilih kemarin yang sudah dilantik, bahwa ini bagus lah ya, continuous list, bagaimana KPU terus memperbarui, memutakhirkan data dalam rangka data ini menjadi lebih baik dan lebih baik untuk pemilu yang akan datang. Kaitan dengan partisipasi pemilih, kita sampaikan sosialisasi nanti pada istilahnya jemput bola lah ya, kita akan datang ke sekolah-sekolah karena memang target pemilih pemerintah adalah siswa-siswi yang memang mereka duduk di bangku kelas 11 dan kelas 12 SMA ya, SMA, SLT sederajat. Ini nanti yang jadi sasaran KPU, kita akan jemput bola, kita akan sosialisasikan. Pertama adalah bahwa minimal mereka mengenal dan tahu tentang demokrasi. Kedua, mengenal dan tahu ada namanya daftar pemilih, dan mereka juga care saya sudah masuk atau belum di dalam daftar pemilih. Berarti harus dicek. Harus dicek. Maka ini nanti yang akan kita datangi ya ke sekolah-sekolah gitu kan. Kita akan misalnya jemput bola, kita akan sampaikan ke pemilih pemula, jadi objek kita bahwa kita menginformasikan atau memberitahukan kepada pemilih pemula tersebut pentingnya berdemokrasi, pentingnya pemilu, dan pentingnya pemilih pemula itu masuk dan terdaftar dalam DPT. Makanya ini kan DPT atau daftar pemilih berkelanjutan ini sudah turun PKPU-nya, PKPU 6 tahun 2021 yang kemarin. Jadi ini menjadi dasar bagaimana KPU terus mengupdate, memutihkan daftar pemilih berkelanjutan ini. Kalaupun sebelumnya ini sudah berjalan ya, sahabat Wilip Online semuanya, bahwa KPU sudah selalu mengupdate daftar pemilih itu untuk KPU Kota Cilegon dimulai dari bulan Maret tahun 2021. Oh, dari kemarin? Ya, dari bulan Maret tahun 2021 pasca pelaksanaan atau perhelatan pilkada serentak selesai. Dalam arti semua tahapannya sudah selesai. Semua tahapan secara regulasi itu sudah selesai, maka beralih KPU Kota Cilegon setelah pasca semua tahapan pilkada selesai melakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Seperti itu ya, Mang Pram dan ya sahabat Wilip Online semuanya. Ya, mungkin itu ya salah satu indikator kenapa di Cilegon selalu presentasi jumlah pemilihnya lebih besar di Provinsi Banten terutama. Ya karena datanya juga rapi. Hebat nih kerjanya nih. Atau saat ini ada penambahan nggak Pak? Kalau seandainya ada orang yang pindah nih ke Cilegon karena kerja di Cilegon, menetap di Cilegon dan beli rumah di Cilegon, apa yang harus dilaporkan mungkin? Ataukah harus lapor ke KPU atau bisa daftarnya secara lain gitu? Ya, untuk sahabat Wilip Online semuanya, bahwa dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini ada 3 unsur. 3 unsur ya, yang memang KPU lakukan sesuai dengan regulasi. Pertama, sebelum turun PKPU, kita masih berpedoman pada Surat Dinas KPU RI. Surat Dinas nomor 181 tahun 2020 tentang pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Surat Dinas KPU RI nomor 123/32 terkait dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, dan juga Surat Dinas KPU nomor 166. Nah, sekarang yang terbaru adalah PKPU nomor 6 tahun 2021. Jadi
Dalam arti kita melaksanakan tugas pemutihan daftar pemilih ini, kita rujukannya referensinya adalah PKPU 6 tahun 2021. Di mana 3 unsur itu, pertama, DPT kemarin, DPT waktu Pilkada serentak tahun 2020, kita kan menetapkan DPT itu 297045. Kita tetapkan. Dari DPT terakhir itu terus kita perbarui dengan menambahkan 1 pemilih pemula yang memang belum terdaftar dalam atau belum masuk dalam DPT. Itu sahabat Wilip Online semuanya. Dan yang kedua adalah mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS karena dia meninggal, pindah domisili ataupun ubah status TNI Polri, itu akan dicoret menjadi TMS, tidak memenuhi syarat. Dan yang ketiga adalah ubah data. Ubah data ini sahabat Wilip Online semuanya terkait dengan apabila ada perpindahan atau mutasi seseorang dari satu kecamatan ke kecamatan yang dalam skup kabupaten kota yang sama. Artinya tidak di luar kota Cilegon, masih dalam domisili Cilegon. Contoh misalnya dari Pulau Merak pindah ke Grogol, berarti kan masih ruang lingkup Cilegon, maka pindah domisili. Yang kedua, ubah data juga status perkawinan, mungkin kan dalam rumah tangga ada beruntung ada tidak beruntung, seperti itu ya sahabat online. Maka ini juga menjadi bagian daripada yang dilakukan oleh KPU. Termasuk juga ubah data, misalnya perubahan status, alih status misalnya dari TNI berubah menjadi warga sipil karena memang masa pensiun, maka dia dijadikan sebagai ubah data dan dimasukkan dalam daftar pemilih. Jadi sebenarnya proses ini terus KPU lakukan dalam rangka memperbaiki data pemilih. Dan juga nanti sahabat Wilip Online semua, untuk ingin lebih tahu banyak mungkin terkait daftar pemilih berkelanjutan, kita juga di KPU ada posko. Ada posko, kita membuka posko ya Mas Pram dan sahabat online semuanya. Kita membuka posko di KPU, kalaupun hal-hal yang terkait ingin diketahui lebih banyak, ingin juga menanyakan banyak hal terkait dengan tahapan dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan KPU, silakan datang ke kantor KPU Kota Cilegon, Jalan Ki Haji Abdul Latif, Bendungan ya, Cilegon. Jadi ya di sana ada kita posko. Ada posko. Jadi masyarakat juga harus aktif nih. Ya kan? Karena hak kita juga sebagai warga negara Indonesia memilih hak untuk memilih. Makanya biar benar-benar nih valid datanya, bisa laporan langsung ke KPU. Terutama yang baru pindah atau ya seperti yang tadi Pak Mulya sebutkan itu gitu. Selanjutnya nih Pak, untuk kembali lagi ke sosialisasi data gitu. Bagaimana nih caranya? Ya, sosialisasi memang sudah KPU lakukan dari tahun 2021 ya. Pertama memang kita berkoordinasi dengan stakeholder. Stakeholder baik itu Dinas Pendidikan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, Polres dan Kodim, Kominfo, terus juga pengadilan agama. Jadi termasuk juga kita koordinasi dengan camat-camat sekota Cilegon. Artinya kita meminta kepada stakeholder pihak kecamatan ketika ada momen berkumpul dengan lurah ataupun dengan warga untuk menitipkan dari KPU terkait dengan sosialisasi ini. Bahwa KPU ada program namanya daftar pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi ya ini kami sampaikan kepada stakeholder hasil koordinasi bahwa kita dalam rangka di sela tahapan atau di jeda tidak ada tahapan terus memutihkan daftar pemilih berkelanjutan. Dengan Kominfo kita juga sudah bekerja sama, terutama kemarin kita juga sempat on air di radio ya, Mang Pram dan sahabat Wilip Online semua, dalam rangka on airnya itu mensosialisasikan semua tahapan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU di sela-sela masa tidak ada tahapan pemilu. Salah satunya adalah pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan dan juga sosialisasi pendidikan pemilih. Jadi itu upaya KPU sebenarnya yang sudah sangat masif ya dilakukan. Atau bisa dilihat juga ya di sosial media KPU. KPU Kota Cilegon official. Di sana bisa dicari di Facebook, Instagram, YouTube juga ada ya Pak? YouTube, Twitter juga ada. Twitter juga ada, pokoknya lengkap sekarang. Jadi tidak ada nanti alasan
saya tidak terdaftar nih. Ya bukannya tidak terdaftar, tapi dia sendiri mungkin lalai kali ya Pak. Ya, ya mungkin seperti ya, Mang Pram ya, sahabat Philip online semua. Ya memang tidak bisa dipungkiri lah, kalau sekarang kan era digitalisasi. Era digitalisasi yang memungkinkan setiap warga Kota Cilegon mengetahui ya lebih cepat atau informasi itu cepat tersampaikan dengan media-media yang memang disiapkan oleh KPU. KPU Kota Cilegon sejauh ini media-media yang bisa diakses ya Mang Pram dan sahabat Philip online semua, yang tadi disampaikan oleh Mang Pram bahwa memang di KPU ada namanya web KPU. Di situ sahabat Philip online bisa berinteraksi. Ada juga Facebook KPU Kota Cilegon, ada juga Instagram, ada juga Twitter, ada juga YouTube. Di situ ya sahabat Philip online semua bisa menggali informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang sudah KPU lakukan, baik KPU Kota Cilegon, KPU Provinsi ataupun KPU RI. Nah, untuk mengetahui ya nih sahabat Philip online semua, untuk mengetahui apakah memang sahabat Philip online sudah terdaftar atau belum dalam DPT atau istilahnya daftar pemilih berkelanjutan, maka sahabat Philip online semuanya bisa mengakses lindungihakmu.kpu.go.id. Itu ada aplikasi atau web Pak? Itu aplikasi Lindungi Hak Pilihmu. Lindungihakmu.kpu.go.id. Nah. Di situ nanti bisa dicek dengan masukkan nick ya sahabat Philip online semua. Kalau sudah terdaftar, alhamdulillah. Kalau belum terdaftar, maka silahkan lapor di menu Lindungi Hakmu itu juga ada menu lapor. Dan kalaupun misalnya mau langsung datang ke KPU, kita terima ya, welcome di jam kerja. Sabtu Minggu ya, memang saat ini Sabtu Minggu kita masih libur karena kita juga masih level 2 ya kalau nggak salah, saya Mendagri itu status COVID Kota Cilegon itu masih level 2. Level 2 apa level 3? Antara level 2 level 3 itulah. Jadi kita pun ya belum bisa masuk kerja itu secara maksimal dalam setiap harinya. Jadi itu sahabat Philip online semuanya, mudah-mudahan sih apa yang memang KPU ikhtiarkan dalam rangka pemungutan daftar pemilih ini itu tadi dalam rangka melindungi Mang Pram, melindungi hak-hak pilih, hak-hak demokrasi warga Kota Cilegon. Artinya apa? Bahwa sesuai dengan perintah undang-undang, apabila disebut pemilih, seorang disebut pemilih apabila sudah genap berusia 17 tahun. 17 tahun. Ataupun misalnya belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Dan dibuktikan dengan adanya atau kepemilikan KTP elektronik. Jadi memang KTP elektronik ini melekat ini. Melekat ya sahabat Philip online semua. Terus ya kami sampaikan sahabat Philip online semua, proses pemungutan daftar pemilih berkelanjutan ini dari mulai DPT kita di bulan November kalau tidak salah kita tetapkan itu untuk pilkada 297.297.045. Sekarang di akhir periode 2020 udah bulan April itu menjadi 303.823. Nah, sahabat Philip online ternyata benar ya, ketika data itu continue diperbaharui, akhirnya pada saat ini ada kenaikan sekitar 6.700-an pemilih. Berarti kan ini usia-usia muda, usia-usia pemilih pemula sudah mulai masuk. Nah, ini kan akan terus berkelanjutan hingga 14 Februari 2024. Akan lebih banyak lagi mungkin ya Pak? Iya. Nah, berarti kan salah satu promosi yang harus sosialisasi ya, sasarannya adalah pemilih pemula itu. Ya. Ya. Nah Pak, selanjutnya nih, setelah pembaharuan data, terus kalau seandainya ada data double, itu ada kemungkinan juga nggak Pak? Ya, data ganda maksudnya ya? Iya, ganda. Data gitu. Ganda. Ya, sahabat Philip online semua, bahwa proses pemungutan daftar pemilih berkelanjutan ini dalam rangka upaya KPU menyajikan data yang akurat
data yang akuntabel, data yang istilahnya bisa mendekati sempurna lah. Kalau kita katakan sempurna nggak mungkin, karena terkait data. Bisa kita katakan mendekati sempurna untuk pemilu nanti 14 Februari tahun 2024. Jadi upaya KPU Kota Cilegon terus memperbarui, mengupdate data ya dalam rangka menyiapkan data untuk pemilu ke depannya. Memang banyak kendala-kendala, banyak kesulitan-kesulitan, tetapi itu tidak menjadi hambatan untuk KPU terus memutarkan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, terkait pertanyaan Mang Pram tadi, ganda, berpotensi memang ada ganda. Karena kan untuk mengacu pengalaman sudah ada, ganda ini juga kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama memang faktor dari apa istilahnya proses dari manual ke sistem. Kedua proses juga dari memang manusianya lah gitu ya. Dia punya istri misalnya lebih dari satu, atau juga misalnya pindah tapi tidak ngurus surat perpindahan, tidak ngurus perpindahan, ataupun ngurus tapi dia masih punya 2 KTP. Tetapi ini semua KPU lakukan dalam rangka memutarkan daftar pemilih dengan 3 unsur tadi. Pertama, menambahkan pemilih pemula. Kedua, mencoret pemilih tidak memenuhi syarat, meninggal termasuk juga ganda. Keempat adalah memperbarui atau melakukan ubah data terhadap data pemilih. Ini semua dalam rangka semuanya untuk bagaimana DPT kita bisa dipercaya nanti. Jadi tidak lagi terulang tuh. Misalnya orang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu masih masuk dalam DPT. Ataupun masalah ganda belum tuntas, insya Allah semuanya akan kita tuntaskan seiring dengan diperbaharuinya data ini dalam setiap bulannya. Kecuali tidak diperbarui ya, ini kan diperbarui setiap bulannya, insya Allah ini akan menjadi lebih baik lah seperti itu. Validnya data juga kan akan mempengaruhi nanti pada saat terlaksananya pemilu gitu. Nah, sahabat Wilip Online, sebelum closing nih ada statement closing Pak dari Pak Mulya. Ya, terima kasih ya Mang Pram, sahabat Wilip Online semuanya, bahwa KPU Kota Cilegon terus berupaya memutarkan daftar pemilih di antara kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, kegiatan daftar pemilih pemutusan daftar pemilih berkelanjutan ini bagian daripada upaya KPU dalam rangka menyajikan dan memutarkan daftar pemilih agar di kepemilihan yang akan datang data pemilih atau daftar pemilih ini menjadi lebih baik dan lebih akurat. Maka kami menghimbau sahabat Wilip Online semua dimanapun Anda berada, khusus warga Kota Cilegon, bahwa KPU RI telah menurunkan aplikasi yaitu lindungihakmu.kpu.go.id. Mohon nanti sahabat Wilip Online semua di mana Anda berada untuk meng-cross-check dan mengecek masing-masing apakah sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih berkelanjutan di website KPRI lindungihakmu.kpu.go.id. Seandainya belum terdaftar, maka silahkan di web tersebut, di aplikasi tersebut juga ada menu lapor. Tetapi kalaupun sahabat Wilip Online semua mau silaturahmi datang kantor KPU, kita juga di kantor KPU ada posko. Kita menerima posko pengaduan layanan daftar pemilih. Jadi ini semua adalah kepentingan bersama, hak konstitusi warga Kota Cilegon, hak konstitusi sahabat Wilip Online semua, dalam rangka ya sahabat Wilip Online semua masuk dan terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga nanti di pemilihan serentak tahun 2024 sahabat Wilip Online semua bisa memberikan hak suaranya. Itu mungkin yang dapat disampaikan dari KPU Kota Cilegon. Terima kasih sahabat Wilip Online semuanya atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Mulya. Banyak cara yang bisa digunakan ini sahabat Wilip Online untuk mengetahui data kita apakah sudah masuk atau belum. Salah satunya dengan bisa dicek langsung melalui aplikasi Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu, di situ kalau nggak salah tinggal masukin nomor induk kependudukan sama nama. Dan di situ akan tertera apakah ada atau enggak. Nah, kalau nggak ada bisa langsung laporan di aplikasinya itu, atau bisa datang langsung ke kantor KPU Kota Cilegon.
Baik, terima kasih sekali lagi nih Pak Mulya. Sama-sama, Mang Pram. Di siang hari puasa panas-panas, alhamdulillah bisa menyempatkan untuk bersilaturahmi dan berbagi informasi ke sahabat Willip Online. Iya. Sahabat Willip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.